去的天宫，让他们都死在素衣，你可以想阻拦我。错了，看来师傅终是桀骜难驯的妖怪。 Hai, halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film Donghua Wukong episode yang ke-10. Yang mana di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana Sun Wukong yang berhasil mengalahkan Dewa Alis Kuning, lalu menjadi raja baru di Gunung Feiyuan. Yang mana kemudian, Wukong merubah nama Gunung Feiyuan menjadi Gunung Huaguo.事与愿违，我在吃。 Setelah menyaksikan pertarungan Wukong melawan Dewa Alis Kuning, Rulai pun kembali menghampiri Dewa Saxin. Di mana di sini Rulai bercerita kepada Saxin bahwa tadi dia melihat masa depan Wukong melalui cermin ajaib, dan dari cermin ajaib Rulai mengetahui bahwa sebentar lagi Wukong akan datang ke Kahyangan dan akan membuat kekacauan yang sangat besar di Kahyangan ini. Di mana semua itu dikarenakan karena Wukong ingin membawa seorang dewi yang bernama Suyi pergi bersamanya. Oleh karena itu, di sini Rulai pun berniat untuk memerintahkan seluruh prajurit Kahyangan agar memperketat penjagaan guna menyambut kedatangan Wukong. 猴子大王，猴子大王，谢谢你来看。 Dan singkat cerita, apa yang diceritakan oleh Rulai pun akhirnya telah menjadi kenyataan. Di mana kini Wukong telah datang ke Kahyangan dan telah bersiap untuk mengobrak-abrik Kahyangan demi membawa seorang dewi yang bernama Suyi. Ini parasnya. 看来师傅终是桀骜难驯的妖怪。 Yang meski Wukong dikepung oleh ribuan tentara pasukan langit, tapi tidak ada satupun dari tentara langit yang bisa mengimbangi kekuatan Wukong apalagi menghentikannya. Sampai akhirnya ya, Jenderal Mata Tiga alias Dewa Erlang pun akhirnya datang ke hadapan Wukong untuk menghadapi Wukong. 在这个无趣的天宫，让他们都死在素衣，你可以想阻拦我。错了，今天我都必须了结你。 Namun pertarungan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Rulai datang dan menghentikan Dewa Erlang karena kini Rulai sendirilah yang akan turun tangan langsung untuk menghadapi Wukong. Di mana di sini Rulai pun berniat untuk menghabisi Wukong tanpa ampun seperti yang dia lakukan 60 tahun yang lalu. Karena ternyata orang yang menghabisi Wukong 60 tahun yang lalu adalah Rulai. 家伙，全都已经死在我的金弓棒下了。 深感失望，永世不得超生。 Setelah sebelumnya dia merasa di atas angin karena tidak ada satupun dewa yang bisa menandingi kekuatannya, kini Wukong pun akhirnya berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Sehingga di sini Wukong pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya. Tapi ternyata alih-alih bisa mengalahkan Rulai dengan serangan tersebut bahkan sama sekali tidak bisa menembus perisai pertahanan milik Buddha Rulai. Dan setelah itu
Ya, Rulai pun berubah menjadi sosok budak emas raksasa. Lalu, tapi ternyata Wukong masih belum menyerah dan masih ingin melanjutkan pertarungan, di mana Wukong melompat ke udara lalu merubah toya saktinya menjadi toya raksasa. Dan kemudian 让你尝尝金箍棒的滋味。 轻视天神，皆因不知天。 namun sekali lagi, Rulai menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara dirinya dengan Wukong. Karena setelah Wukong mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menyerang Rulai, Rulai justru bisa menangkis serangan tersebut hanya dengan menggunakan satu telunjuk jarinya. Dan setelah itu, ya, Rulai pun membalikan serangan Wukong hanya dengan menggunakan satu jarinya saja. Melihat itu, Suyi yang tidak tega melihat Wukong pun sebenarnya ingin sekali menolongnya. Tapi dia tahu kalau dia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa menyelamatkan Wukong. Sementara itu, Wukong pun masih terus memaksakan dirinya untuk melanjutkan pertarungan. Tapi sekali lagi, Rulai alias Dewa Tagata bisa mematahkan serangan Wukong dengan sangat mudah. Dan di tengah-tengah pertarungannya dengan Wukong, Rulai pun akhirnya bisa melihat ketulusan hati Wukong yang rela mengorbankan nyawanya demi bisa membawa Suyi. Sehingga dari sini, Rulai pun akhirnya tersadar bahwa sebenarnya Wukong bukanlah siluman yang jahat. Dia adalah siluman yang baik, hanya saja belum memahami apa yang salah dan apa yang benar, dan tidak memahami mana sesuatu atau perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga di sini, Rulai pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghabisi Wukong dan memutuskan untuk memilih Wukong untuk ditugaskan mengambil kitab suci ke barat demi bisa menyelamatkan banyak orang. Sementara Wukong, dia pun kembali bangkit dan kembali berubah menjadi kera raksasa untuk bisa mengalahkan Rulai. 妖猴执密不悟， Melihat itu, Rulai pun akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terbaiknya untuk benar-benar mengalahkan Wukong dan mengurung Wukong di Gunung Lima Jari. Singkat cerita, setelah ratusan tahun berlalu, Rulai pun kembali menemui Wukong yang sedang dia kurung di Gunung Lima Jari. Dan Wukong yang sekarang bukanlah Wukong yang dulu. Dia bukan lagi siluman kera yang brutal. Karena kini, dia sudah dididik langsung oleh Rulai, sehingga kini Wukong telah menjelma menjadi kera yang lebih bijaksana. Dan alangkah bahagianya Wukong ketika di sini Rulai menjelaskan bahwa masa hukuman Wukong di Gunung Lima Jari ini telah selesai. Sehingga kini, Wukong sudah bisa keluar dari gunung ini. Namun setelah Wukong keluar dari gunung ini, Rulai telah menyiapkan sebuah tugas baru yang sangat berat untuk Wukong, yaitu Wukong harus menemani seorang biksu yang bernama Tang Sanjang untuk mengambil kitab suci ke barat. 还有一项使命，悟空，你准备好？ Dan bersamaan dengan diberikannya tugas baru kepada Wukong, episode kali ini pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys.